Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu turunan fungsi trigonometri. Dalam video sebelumnya kalian telah memahami sifat-sifat turunan. Ada 5 sifat seperti berikut ini, di mana Y sebagai fungsi dan Y aksen maksudnya adalah turunan pertama dari fungsi Y. Selain itu ada 6 turunan dasar fungsi trigonometri, yaitu turunan sinus yaitu kosinus, turunan kosinus adalah min sin, turunan tangen adalah sekon kuadrat, turunan kotangen adalah min koseken, turunan seken sama dengan seken dikali tangen, dan turunan koseken yaitu min koseken dikali kotangen. Lambangnya mengikuti ya, ada X, alfa, beta, theta atau gamma sebagai sudut. Agar dapat lebih memahami penyelesaian soal turunan fungsi trigonometri, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada Y sama dengan 6 sin X, termasuk sifat turunan nomor 1 ya, yaitu Y sama dengan K dikali U. K sebagai konstanta dan U sebagai fungsi trigonometri. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan konstanta dikali U aksen. Maka sin X berubah menjadi cos X karena turunan sin adalah cos. Maka turunan dari 6 sin X adalah 6 cos X. Ini merupakan contoh yang paling mudah, bukan? Yang kedua ada fungsi fx sama dengan sin 4x ditambah 1. Nah, sudut dalam sinus ada 4x ditambah 1. Maka diturunkan terlebih dahulu. Turunan aljabar dari 4x ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, tanpa mengubah sudut dari sinus, turunan sin adalah cos. Maka diperoleh turunan sin 4x ditambah 1 sama dengan 4 cos 4x ditambah 1. Jadi kita turunkan dulu ya yang di dalam kurung, baru fungsi trigonometrinya. Oke, langsung ke contoh yang ketiga, ada Y sama dengan 2 sin X dikurang 4 cos X. Nah, yang ditanya itu adalah turunannya, yaitu Y aksen. Fungsi ini mengandung sifat turunan yang pertama dan yang kedua, di mana turunan sin adalah cos X dan turunan cos adalah min sin. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 2 cos X dikurang min 4 sin X. Karena min dikali min sama dengan plus, maka hasilnya 2 cos X ditambah sin X. Selanjutnya contoh yang keempat ada fungsi hx sama dengan cos kuadrat x ditambah 5. Karena cos kuadrat sama dengan cos dikali cos, maka dapat kita tulis menjadi cos x ditambah 5 dikuadratkan. Karena ada pangkat berarti mengandung sifat turunan, yaitu Y sama dengan U pangkat N, di mana turunannya adalah Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis nilai pangkatnya di depan, lalu dikali dengan fungsinya yaitu cos X ditambah 5 dan dikali lagi dengan turunan dari cos X ditambah 5 yaitu 1 dikali min sin X ditambah 5. Kemudian 2 dikali 1 dikali min sama dengan min 2, maka diperoleh min 2 cos X ditambah 5 sin X ditambah 5. Agar lebih sederhana berdasarkan identitas trigonometri yaitu rumus sudut rangkap yang telah kalian pelajari di kelas 11, di mana sin 2 alfa sama dengan sin alfa dikali cos alfa atau cos alfa sin alfa sama dengan sin 2 alfa. Maka diperoleh turunan H yaitu H aksen X sama dengan min sin 2 kali X ditambah 5. Dengan X ditambah 5 adalah sudut alfa. Berikutnya contoh soal kelima, ada fungsi Gx sama dengan sin X dikali cos X yang mengandung sifat turunan keempat,
yang berwarna putih, yaitu Y sama dengan U dikali V, sin X sebagai U, dan cos X sebagai V. Berdasarkan sifat-sifat turunan Y sama dengan U dikali V, turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Karena U sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan cos X. Dan V sama dengan cos X, maka V aksen sama dengan min sin X. Setelah itu langsung kita substitusikan ke sifat turunan tadi, sehingga diperoleh cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X, dan positif sin X dikali negatif sin X sama dengan min sin kuadrat X. Agar lebih sederhana lagi, berdasarkan rumus sudut rangkap yang telah kalian pelajari di kelas 11, di mana cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa, maka cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X sama dengan cos 2X, dengan X adalah sudut alfa. Oke, yang terakhir ada Y sama dengan sin X per sin X ditambah cos X, merupakan sifat turunan yang kelima, yaitu pembagian U dibagi V, di mana U adalah sin X dan V adalah sin X ditambah cos X. Karena turunan U dibagi V sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V pangkat 2, maka kita cari dulu nilai U aksen dan V aksen, di mana turunan sin X adalah cos X, dan turunan sin X ditambah cos X sama dengan cos X dikurang sin X. Setelah itu substitusikan nilai U aksen, V aksen, dan V kuadratnya seperti ini. Lalu kita kalikan cos X dikali sin X ditambah cos X dikali cos X, min sin X dikali cos X, dan min sin X dikali sin X, sehingga diperoleh cos X sin X ditambah cos kuadrat X dikurang cos X sin X ditambah sin kuadrat X. Sedangkan V kuadrat kita biarkan menjadi sin X ditambah cos X dikuadratkan. Setelah itu cos X dikali sin X dikurang cos X sin X itu sama dengan 0 ya. Dan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X berdasarkan identitas trigonometri sama dengan 1. Maka diperoleh hasil akhir sama dengan 1 per sin X ditambah cos X dikuadratkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai turunan fungsi trigonometri. Jika ada yang kurang dipahami, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar atau langsung tanyakan pada gurumu di sekolah. Berikut ini kami lampirkan rumus dan identitas trigonometri yang akan selalu digunakan dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, karena tidak akan ada yang terasa mudah jika tidak memiliki kemauan. Oke, sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.